Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Siti Azura, NIM 195211128 dari kelas MBS 6D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan The Donut. Nama usaha yang akan kami jalankan yaitu usaha camilan donat yang kami beri nama The Donut. Jenis usaha ini bergerak dalam bidang kuliner berupa donat. Lokasi usaha dalam usaha ini akan didirikan di Peremulung RT 03 RW 09 Sondakan Lawean, Surakarta. Prospek pengembangan usaha ini memiliki prospek untuk maju ke depan karena donat adalah makanan camilan yang banyak digemari oleh masyarakat, baik muda maupun tua. Masalah dan solusi dalam pengembangan usaha, saat ini sudah banyak kompetitor yang menjual produk donat yang sama. Rencananya, The Donut akan memproduksi donat dengan variasi rasa yang modern, sehingga konsumen tidak cepat bosan dengan varian rasa yang itu-itu saja. Total kebutuhan dana yang kami butuhkan yaitu Rp6.421.000. Kemudian untuk modal berasal dari iuran setiap anggota dan keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan. Cara promosi produk ini rencananya dilakukan dengan menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok, serta membangun jaringan dengan distributor. Yang kedua yaitu analisis strategi. Analisis eksternal, yang pertama yaitu analisis pelanggan. Pelanggan sebagai pangsa pasar dari produk kami, The Donut. Pangsa pasar dari produk kami adalah remaja hingga dewasa yang menyukai makanan manis. Dan untuk mengikuti tren pemasaran digital, kami juga memanfaatkan teknologi sebagai teknik pemasaran kami. Yang kedua yaitu analisis kompetitor. Kompetitor adalah satu atau beberapa pesaing usaha yang mempunyai produk, barang, ataupun jasa yang sama dengan usaha donat kami. Untuk bisa bersaing dengan kompetitor, tentu saja menjadi tugas kami untuk selalu memberikan yang terbaik kepada konsumen. Dan kami juga akan terus melakukan inovasi. Yang ketiga, analisis pasar. Segmentasi pasar dari produk kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat menengah ke atas maupun menengah ke bawah dengan rentang usia antara 15 tahun hingga 25 tahun. Untuk target pasar kami adalah penggemar makanan manis. Dan juga target pasar kami tidak hanya pada satu daerah saja, tetapi meliputi wilayah Solo Raya. Posisi pasar, dengan banyaknya persaingan yang ada, kami berusaha untuk mempertahankan cita rasa donat yang enak dan mempertahankan kualitas bahan-bahan pilihan. Dan tentunya kami juga menjual produk kami dengan harga yang terjangkau oleh para pelanggan. Selanjutnya, analisis lingkungan. Faktor ekonomi. Industri makanan dan minuman diproyek menjadi salah satu andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan juga ekonomi sosial. Untuk faktor sosial dan budaya, sebagai salah satu sektor industri makanan, merupakan industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dampak positif terhadap lingkungan sekitar tempat usaha, karena usaha ini juga bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar tempat usaha kami. Selanjutnya yaitu faktor teknologi. Perkembangan teknologi saat ini sangat berdampak pada para pelaku bisnis. Karena dengan adanya teknologi saat ini sangat mempermudah para pelaku bisnis untuk memasarkan dagangan mereka. Faktor hukum yaitu setiap pelaku usaha atau pelaku bisnis makanan wajib untuk mengurus izin edar produk terlebih dahulu. Untuk analisis internal, yang pertama yaitu kekuatan modal. Keterbatasan modal dari The Donuts menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha ini. Untuk itu, kami perlu mencari investor yang memiliki kebijakan mudah dalam hal pengembalian hasil dan jangka waktu yang panjang. Yang kedua yaitu produksi atau operasional. The Donut sudah memiliki standar untuk setiap produk yang akan dipasarkan kepada para konsumen, yaitu dengan mempertahankan bahan baku serta kualitas dari produk tersebut. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Usaha The Donut, kami telah melakukan pengamatan terhadap karyawan terkait kemampuan dalam produksi, operasi, pemasaran, maupun keuangan. Jadi kami memilih sumber daya manusia yang sudah terampil dalam bidangnya, sehingga usaha ini dapat dijalankan secara maksimal. Analisis internal yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Untuk kekuatan atau strength dari usaha ini, yang pertama yaitu produk The Donut memiliki varian rasa yang beragam.
Yang kedua, harga yang terjangkau. Yang ketiga, bahan baku mudah didapatkan. Yang keempat, kualitas produk yang terjamin. Yang kelima, packaging produk yang aman dan higienis. Untuk peluang atau opportunity, yang pertama, dengan memasarkan produk secara online melalui sosial media akan menciptakan pangsa pasar yang lebih luas dan produk akan dikenal masyarakat. Yang kedua, belum banyak pesaing yang menjual donat dengan konsep seperti dessert box. Kelemahan atau weakness dari usaha ini, yang pertama, produk donat tidak dapat bertahan lama. Yang kedua, jika disajikan dalam keadaan dingin yang terlalu lama, ada kemungkinan produk berubah rasa dan juga bentuk. Ancaman atau threat dari produk kami yang pertama yaitu banyaknya kompetitor donat lain dengan merek yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, konsumen yang mudah bosan. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Gambaran umum pasar. Segmentasi pasar daging donat yaitu remaja dan dewasa dengan rentang usia 15-25 tahun yang bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Target pasar daging donat yaitu penggemar donat dan penggemar makanan manis di wilayah Solo Raya. Positioning daging donat yaitu membuat donat dengan berkualitas tinggi dan cita rasa yang nikmat, memberikan harga yang terjangkau, dan juga memberikan penawaran yang menarik melalui sosial media, serta membuka reseller untuk bergabung dengan usaha donat agar usaha ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Strategi pemasaran 4P. Yang pertama yaitu produk. Produk yang kami jual adalah donat dengan merek The Donut. Kemasan yang akan digunakan untuk produk kami adalah menggunakan box plastik yang menyerupai toples dan akan diberi logo dan juga label komposisi pada packagingnya. Hal ini bertujuan agar konsumen bisa tertarik dengan produk kami dan produk kami mudah diingat oleh konsumen, sehingga logo sangat penting untuk bisa memudahkan konsumen dalam mengingat produk kami. Label komposisi juga sangat penting karena konsumen akan percaya dengan bahan-bahan yang kami gunakan, sehingga konsumen lebih merasa aman untuk membeli produk donat kami. Yang kedua, tempat. Kami menjual produk kami di Surakarta, Sragen, Klaten, Sukoharjo, dan juga Boyolali. Selain itu, kami juga memasarkan produk kami secara online melalui sosial media. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan jangkauan pelanggan yang lebih luas. Untuk harga donat kami jual mulai dari harga Rp2.300 hingga Rp5.000. Untuk promosi, kegiatan promosi yang kami lakukan akan lebih terfokus pada sosial media. Kami memfokuskan untuk memasarkan produk kami secara online atau melalui sosial media karena saat ini banyak sekali remaja yang lebih aktif menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga WhatsApp. Sehingga ini sesuai dengan target pasar kami yaitu anak muda. Sedangkan untuk promosi secara offline, kami melakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut. Selanjutnya yaitu analisis produksi dan operasi. Jenis produk. Produk yang akan kami tawarkan yaitu donat dengan bahan baku kentang dan madu berukuran sedang serta berbentuk bulat dengan rasa yang unik menggunakan topping yang bervariasi. Manfaat dan kegunaan produk. Manfaat ekonomi. Usaha donat kentang ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Manfaat sosial. Bagi pemilik peluang ini diharapkan dapat berkembang ke berbagai daerah. Bagi masyarakat, dengan adanya donat kentang ini dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Untuk proses pengerjaan, dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan rincian sebagai berikut. Untuk harinya, kami memproduksi mulai hari Senin hingga Sabtu dengan waktu yaitu mulai pukul 8 pagi hingga jam 11 siang. Untuk lokasi usaha bertempat di Permulong, RT 03 RW 09 Sondakan, Lawean, Surakarta. Sedangkan untuk memasarkan produk akan melalui sosial media. Kemudian kami juga membuka reseller untuk memperluas produk. Untuk proses produksi pembuatan donat, yang pertama, tuang air dingin ke dalam wadah disusul dengan kentang dan telur. Campur semua hingga rata. Yang kedua, uleni dengan tangan sampai adonan setengah kalis dan rata. Tambahkan mentega dan garam dan kembali uleni sampai adonan kalis sempurna. Yang ketiga,
Istirahatkan adonan, tutup dengan plastik kedap udara selama kurang lebih 1 jam. Yang keempat, kempeskan adonan dan bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan selera. Gunakan timbangan agar setiap donat memiliki ukuran yang sama. Jangan lupa sambil dibentuk melingkar dan dibuat lubang di tengah. Yang kelima, diamkan selama 20 menit atau sampai adonan mengembang ringan. Yang keenam, siapkan penggorengan yang berbentuk cekung dan panaskan minyak goreng sampai setidaknya terisi setengahnya. Menggoreng donat membutuhkan minyak yang benar-benar panas dan juga banyak. Sebab jika tidak, akan gosong di luar, tapi di dalam belum matang. Yang ketujuh, goreng donat dengan api kecil sampai warnanya kuning. Terakhir, angkat donat, tiriskan lalu diberi topping. Selanjutnya, analisis keuangan. Untuk biaya tetap, total biaya tetap yang kami keluarkan yaitu sebesar Rp6.204.000. Biaya bahan baku per bulan totalnya yaitu sebesar Rp217.000. Kapasitas produksi. Untuk kapasitas produksi satu hari, kami bisa memproduksi 10 lusin atau 120 buah. Kapasitas produksi dalam 1 bulan, kami bisa memproduksi 2.880 buah. Untuk kapasitas produksi 1 tahun, kami bisa memproduksi 34.560 buah donat. Untuk biaya totalnya yaitu Rp6.421.000. Sehingga dari perhitungan di atas bisa diperoleh harga per unit dari donat kami yaitu Rp2.300. Untuk analisis keuntungan, pendapatan dari jumlah donat yang terjual selama 1 hari dikali dengan harga. Untuk 1 hari yaitu Rp276.000. Untuk keuntungannya diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan total biaya produksi 1 hari, sehingga keuntungan per hari diperoleh Rp60.000. Sedangkan untuk keuntungan 1 bulan jumlahnya yaitu Rp1.440.000. Untuk keuntungan 1 tahun yaitu sebesar Rp17.280.000. Untuk BEP per unitnya yaitu 94 buah. Pengembalian modal ke investor yaitu selama 4,4 bulan. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia. Rencana organisasi. Nama usaha The Donat, nama pemilik yaitu dari masing-masing anggota kami, Amalia Siti Azura, Devita Makaru Solekah, dan juga Meliana Anidia Palupi Agustin. Untuk tempat usaha yaitu di Peremulung RT 03 RW 09 Sondakan Laweyan Surakarta. Jumlah SDM dalam usaha ini sebanyak 3 orang. Untuk struktur organisasi, untuk bagian pengemasan produk yaitu Meliana Anidia Palupi Agustin, bagian keuangan Devita Makaru Solekah, dan bagian pemasaran Amalia Siti Azura. Selanjutnya yaitu bisnis model Canva dari The Donat. Yang pertama ada customer segment. Customer segment dari The Donat yang pertama yaitu berbagai kalangan konsumen. Yang kedua, rentang umur dari 15 tahun hingga 25 tahun. Yang ketiga, konsumen yang suka makan donat atau makanan-makanan yang manis. Value proposition dari The Donat yang pertama yaitu bahan baku yang berkualitas, kemasan yang menarik, siap saji, dan juga harga yang terjangkau. Untuk channel, kami melayani pembayaran COD, chatbot. Chatbot ini digunakan untuk memudahkan konsumen dalam memesan produk kami melalui web, sehingga konsumen tidak perlu mendownload aplikasi yang akan membuat memori pada ponsel mereka penuh, sehingga ini bisa memudahkan konsumen dalam memesan produk kami. Yang ketiga, kami juga menggunakan WhatsApp bisnis. Yang keempat, kami menggunakan Facebook. Yang kelima, ada Instagram. Dan yang keenam, kami juga menitipkan produk donat kami ke Tenongan. Hal ini digunakan agar produk donat kami dapat dikenal oleh masyarakat luas. Customer relationship. Yang pertama yaitu pre-selling, melakukan promosi melalui sosial media. Yang kedua, mencantumkan kontak person untuk melakukan transaksi. Untuk pasca selling, yang pertama yaitu meminta testing kepada pembeli. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli.
Yang ketiga, memberikan diskon kepada konsumen baik online maupun offline. Selanjutnya, revenue stream. Yang pertama, pendapatan utama berasal dari penjualan donat. Yang kedua, penjualan online. Yang ketiga, menitipkan ketenongan-tenongan. Selanjutnya yaitu key activities. Yang pertama, membeli bahan premium untuk pembuatan donat. Yang kedua, membuat donat berkualitas tinggi dan bercita rasa nikmat. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan. Yang keempat, mempertahankan rasa supaya pelanggan bertahan dan bertambah serta dapat bersaing dengan kompetitor yang lain. Selanjutnya ada key research. Yang pertama, supplier bahan baku yang terpercaya. Yang kedua, pegawai yang kompeten untuk mengolah donat. Yang ketiga, pegawai bagian pemasaran yang selalu memasarkan produk. Selanjutnya ada key partnership. Yang pertama, pemasok bahan baku. Yang kedua, pemilik tenongan. Untuk terakhir yaitu cost structure. Struktur biaya yang dikeluarkan antara lain biaya totalnya yaitu diperoleh dari variable cost ditambah dengan fixed cost yang diperoleh hasil Rp6.421.000. Selanjutnya ini adalah lampiran donat kami yang sudah kami pasarkan di event Festival Bazar Syariah di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.